Halo majikan, hari ini kita masih Mr. Things lagi ya. Karena kan masih awal tahun nih, minggu pertama kita pengen bahas kasus-kasus yang cukup menarik. Apalagi ini juga berkaitan dengan serial TV yang lagi viral, yaitu Squid Game. Jangan kasih kesempatan dua buat orang yang mendua. Paham? Ya kemarin kan kita udah bahas kasus challenge jamu. Yang sebenarnya itu lebih ke ipar adalah maut ya daripada masuknya ke Squid Game. Nah tapi di kasus ini tuh bener-bener yang namanya The Real Squid Game. Karena digadang-gadang serial yang lagi booming ini memang terinspirasi dari kejadian nyata yang pernah ada di Korea Selatan. Ditambah memang banyak banget kesamaan dari cerita aslinya ini. Ya akhirnya diimplementasikan begitu susah bahasanya ya ke serial TV Squid Game. Jujur pas kita tahu tentang ini tuh cukup kaget ya. Abisnya yang gimana pun juga nggak nyangka lah kalau ternyata nih Squid Game itu terinspirasi dari kisah nyata. Kayak orang gila mana yang nyulik penduduk segitu banyak ke dalam satu tempat dan dituntut untuk bermain game atau bekerja keras, kalau nggak mau ditembak-tembak, dor, tembak-tembak. Pasti kalian juga nggak nyangka kalau ternyata ada the real story yang pernah membuat masyarakat Korea Selatan tuh geger. Kejadiannya mah udah lama, terjadi di tahun 1982. Dimana waktu itu Korea Selatan sedang berbenah untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di 1988. Jadi memang butuh waktu sekitar 6 tahun ya untuk memperbaiki kota tuh, yang namanya kan zaman dulu nggak serba instan kayak sekarang, teknologinya beda. Jadi memang butuh waktunya cukup lama. Bangun stadion segala macem kan. Nah pada tahun 1982-nya itu ada seorang anak berusia 12 tahun bernama Chung yang tinggal di perdesaan. Tapi kalau di berita-berita sebenarnya tulisannya Jung gengs. Cuman orang sana ngomongnya Chung begitu, jadi kan kita ikutan baik ya Chung. Daripada ntar salah mohon dikoreksi ya majikan ya. Nah Chung ini tuh dikatakan adalah seorang anak yang pinter di sekolah karena dia ini selalu mendapatkan peringkat 3 besar. Dia juga selalu merawat ibunya yang sedang sakit dengan membuatkan makanan sampai nyuapin. Yang mana sebenarnya itu tuh tugas yang cukup berat untuk anak umur 12 tahun. Ya semua itu dia lakukan karena Chung ini memang adalah anak satu-satunya di keluarganya. Laki-laki, anak tunggal gitu kan. Ya harus jadi Kapten Amerika nggak sih? Semua harus serba bisa. Nah sampai suatu hari Chung ini hilang guys, dicariin kagak ketemu. Lah jadi teman cerita bagaimana? Tapi ternyata sebelumnya dia memang sempat pergi dengan seorang tetangganya, tapi udah tua ya, dipanggilnya paman atau kalau di sana tuh Ajushi untuk ikut si Ajushi ini ke kota buat ngantar bahan pertanian. Nah si Chung ini mungkin penasaran ya, kota tuh kayak apa sih, minta ikut dia tuh. Sekali-kali kagak apa-apa lah, udah biar seneng. Namanya anak desa gitu kan, pas datang ke kota ngang kayak Masya Allah gedung-gedung tinggi-tinggi banget ya, lampu-lampu udah terang banget ya. Nah selagi si Ajushi tadi tuh kerja kan ya istilahnya ya, si Chung ini tuh ditaruh di tempat arcade game gengs. Jadi macam kayak mainan dingdong time zone zaman dulu lah. Kayak disuruh anteng-anteng ya lu di sini tong. Ajushi kerja dulu. Ya si Chung yang anak desa main dingdong begituan girang banget. Biasa main pelotokan dari bambu atau main mobil-mobilan dari kulit semangka gitu kan, atau main game digital. Ih pasti kalian kagak pernah gitu ya main peletokan gitu kan dari bambu sama kertas koran dibasahin petok begitu. Atau main mobil-mobilannya dari semangka. Lu mainnya dulu Hot Wheels ya. Yo Rafathar lu. Ya cuman kan kalau zaman dulu nih namanya main dingdong itu pakai koin gengs dimasukin. Ntar lu kalau kalah ya harus masukin koin lagi, ya kayak time zone lah ya. Namanya juga anak desa gitu kan, baru main. Ya gak jago-jago banget, kalah mulu sampai koinnya habis. Tapi si Ajus ini belum selesai kerja, belum dateng. Karena udah kagak bisa main ya, aku udah kagak punya koin. Chung nunggu lah tuh di depan tempat arcade gamenya. Lagi duduk-duduk sendirian gitu kan, ngeliatin orang pada petantang gitu jalannya, giliran dideketin kayak ayam sayur. Tapi bacotnya luar biasa. Gua gimak lu. So petantang petenteng, giliran ditantang kayak sayur. Lewat. Salah ya gengsi ya, kita ulang aja. Pas Chung lagi duduk sendirian tuh kan bengong ngeliatin orang. Tuh ada polisi datengin dia tuh nanya, kamu ngapain sendirian di sini nak? Sampai akhirnya si polisi ini nyuruh Chung untuk ikut karena dibilang bakal dianterin pulang ke rumah sama si polisi itu. Ya lagi-lagi anak umur 12 tahun masih polos. Nurut aja lah, apalagi kan ini polisi jelas-jelas berseragam. Masuklah Chung ke dalam mobil. Yang ternyata benar si Chung ini dibawa tuh ke kantor polisi. Dan di sana ternyata juga banyak tuh orang-orang lain dari berbagai umur. Maksudnya ada anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan campur. Habis itu setelah nunggu beberapa jam, datang nih ada mobil van gitu. Dan dibilang itu
mobil jemputannya buat kalian pulang. Jadi kayak semua orang nih di-dropin dulu ke kantor polisi untuk dijemput sama si mobil van itu. Macam kayak apa sih mobil jemputan tuh, kayak ke Bandung kita naik Transjakarta. Trans Bandung tuh apa namanya? Travel, ya Allah, repot amat. Kayak mobil van ini tuh travel kali begitu ya. Segala Transmart. Nah di sini tapi ini part pertama yang benar-benar mirip dengan Squid Game. Karena di serial itu kan pesertanya juga masuk ke dalam van itu, dijemputnya sama van. Ya cuma mereka waktu itu merasanya nggak diculik. Macam tadi kan bener dibawa ke kantor polisi dulu. Terus ada van yang jemput gitu kan. Disuruh sama polisinya, itu mobil jemputannya. Ya mereka masuk, ternyata semua masuk akal. Abisnya siapa yang ngira sih orang lu lagi di kantor polisi, kan kantor polisi aman. Terus ada mobil datang dan polisi juga yang nyuruh naik, ya pasti percaya. Tapi ternyata di tahun itu memang banyak nih namanya laporan orang hilang. Ya setelah kasusnya ini tuh ketahuan, semuanya tuh rata-rata mirip dengan ceritanya Cung tadi tuh kejadiannya. Dimana mereka semua tuh dibawa ke kantor polisi dan disuruh naik ke dalam sebuah van warna putih, dan di dalam mobil itu semuanya dikasih minuman. Ya lagi-lagi di situ kan belum ada yang tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Lah, yang nyuruh aja polisi, jadi mereka nurut tuh minum. Tapi abis minum, lo kok ngantuk? Akhirnya tidur semua lah orang tuh di dalam perjalanan, alias berarti dibius pakai obat yang telah dicampurkan ke minuman itu, gengs. Mirip nggak tuh sama Squid Game? Dimana para peserta jadi nggak tahu nih mereka akan dibawa kemana. Bangun-bangun, udah sampai aja. Yang mana mereka tiba di sebuah tempat misterius yang terlihat seperti penjara besar. Di sana juga ada pintu gerbang untuk masuk ke wilayah itu yang tinggi dan besar banget juga. Bener-bener terbuat dari pintu baja berat yang hanya bisa dikunci dari bagian luar aja. Jadi dari dalam tuh nggak ada yang bisa buka. Dijagainnya juga sama orang yang bersenjata. Sampai mereka akhirnya masuk ke dalam bangunan itu yang mirip penjara tadi tuh. Karena banyak sel-sel dengan jeruji besi yang di dalamnya tempat tidurnya tuh tempat tidur susun. Dimana dalam satu ruangan kira-kira cukup untuk menampung 80-100 orang. Persis kayak di Squid Game, gengs. Belum sampai di situ nih, rombongan Cung tadi itu begitu sampai nih, langsung dipisah sesuai gender dan umurnya. Jadi ya anak laki-laki, anak perempuan, wanita dewasa, dan pria dewasa dipisahkan, dikelompokkan gitu masing-masing disuruh baris. Dan yang laki-laki, semuanya nih maupun anak-anak ataupun dewasa, kepalanya digundulin. Setelahnya mereka diberi seragam kayak jaket dan celana training gitu warna biru dan ada garis putihnya. Yang kalau dilihat itu tuh seragamnya sama persis sama peserta Squid Game, cuma beda warna aja. Kalau di cerita aslinya ini biru, kalau di Squid Game jadi hijau. Namun di seragam mereka semua itu sama-sama terdapat angka yang berurutan, di mana mulai saat itu mereka semua ini dipanggil dengan angka. Jadi namanya tuh dihilangkan, dipanggilnya angka. Setelah udah pakai seragam, mereka dimasukkan ke dalam sel yang tadi udah dikelompokkan. Yang mana waktu itu Cung ini dimasukkan ke dalam sel yang berisi anak-anak seumuran dia semua, yang ternyata banyak banget anak-anak di sana. Jadi maksudnya sebelum Cung nih, udah ada banyak anak-anak lain. Palanya juga udah pada botak dan memakai seragam dengan nomor masing-masing. Dan Cung ini mendapatkan nomor 456. Gila nggak? Ternyata ini Squid Game mentok. Pokoknya mereka itu diharuskan untuk mematuhi segala aturan yang ada dan perintah dari penjaga yang ada di sana. Kalau nggak nurut, ya lagi-lagi tembak, dor, tembak. Sampai pagi harinya nih, di jam 5 teng, ada alarm tuh bunyi tuh, tanda semua orang harus bangun dan pintu sel dibuka. Ya Cung yang ngeliat orang-orang pada bangun gitu kan, pada jalan keluar, ngikutin. Dia kan nggak tahu apa-apa nih awalnya. Maksudnya harus ngapain ini itu tuh nggak ada yang ngasih tahu. Anak umur 12 tahun pas baru datang ke sana ya udah takut duluan gitu, boro-boro mau mingle nanya-nanya ya. Yang ternyata di luar penjara ada lebih banyak orang lagi yang seperti mereka dengan berseragam biru semua. Jadi ada laki-laki dewasa dan perempuan pada ngumpul tuh di lapangan. Yang ternyata ya tadi tuh penjaranya besar banget dengan banyak bangunan-bangunan yang dipagari oleh tembok beton yang tinggi. Dan sekelilingnya dijaga sama orang-orang bersenjata. Yang misalkan kalau mau kabur pasti mikir 2 kali. Selain susah ya bagaimana kaburnya, temboknya tinggi bener. Pintu dari dalam juga nggak bisa dibuka, harus dari luar yang bukain. Ada pernah yang sempat nyoba kabur langsung tembak, dor, tembak. Takutlah orang. Yang ternyata ya, lokasi itu memang ada di sebuah area terpencil di atas perbukitan dan di tengah hutan. Ya lagi-lagi macam Squid Game, kalian jangan bosan-bosan ya kita nyebut nih mirip Squid Game, memang karena mirip banget. Ya memang nggak sampai di pulau terpencil sih, tapi ini lokasinya sama-sama kayak di ujung peradaban gitu, tempat buang anak yang kagak dijamah sama orang. Ngapain orang ke sana? Ya memang wilayah penjaranya itu kan luas banget ya, kalau dilihat-lihat tuh lah. Ini mah macam kayak kota sendiri gitu loh, kayak kota yang ditembok beton tinggi. Karena selain bangunan penjara, di sana tuh juga ada namanya pabrik, sekolah, gereja, tempat pakas rambut, sampai area pemandian, macem-macem lah, emang udah kayak kota. Apa semua fasilitas itu memang disediakan untuk para peserta yang tadi diculik? Jawabannya, ada yang memang buat mereka, tapi ada juga memang fasilitas-fasilitas itu untuk para petinggi di sana. Macam kalau di Squid Game tuh disebutnya VIP gitu loh, gengs. Nah, tadi kan pokoknya pagi-pagi tuh jam 5 udah pada keluar kan buat ngumpul, istilahnya berarti kalau di sini tuh macam apel pagi kali ya. Nah, di sana mereka harus hormat dan menyanyikan lagu kebangsaan, yang mana buat orang-orang yang udah lama di sana sebelumnya kan pada tahu pasti harus ngapain gitu.
dan hafal lagunya juga. Tapi buat orang-orang yang datang nih macam si Chung, itu kan pasti kayak bingung ya. Ini apa haheho gitu loh. Cuma gengs, kalau nggak hormat dan nggak ikut nyanyi, dipukulin. Jadi memang dari awal nih nggak ada instruksi atau penjelasan harus ngapain. Ya mana orang tahu harus ngapain, apalagi orang baru. Pokoknya di sana mereka diperlakukan kayak apa ya, beber disiksa. Katanya aja di dalam satu sel itu kan isinya bisa menampung 80 sampai 100-an orang. Tapi mereka ini hanya dikasih 30 sikat gigi untuk semuanya. Jadi pada gantian pakai sikat gigi yang sama. Dan seragam atau pakaian tadi yang dikasih tuh yang warna biru tuh training, itu ya cuma dikasih satu setel itu doang buat dipakai selamanya terus-terusan. Yang mana mereka ternyata diculik ke sana itu untuk melakukan kerja paksa, gengs. Jadi makanya tadi kan kita bilang di situ tuh ada pabrik kan. Nah, orang-orang pada disuruh kerja di pabrik itu, tapi kagak digaji. Namanya juga kerja paksa. Pabriknya juga macam-macam tuh majikan tuh. Ada pabrik alat pancing, pabrik kayu. Pokoknya lagi-lagi disesuaikan dengan gender dan umurnya ya. Maksudnya otomatis nih kalau laki-laki dewasa itu ya lebih berat kerjaannya macam buruh. Nah, kalau kerjanya berat begitu ya, bayangin aja itu baju yang itu-itu aja dipakai tiap hari kerja gitu kan, bakal lusuh lah, robek rusak segala macam, kagak diganti baru. Apalagi misalkan nih, kalau dalam sehari target jumlah produksi yang harus mereka kerjakan itu tidak terpenuhi, ya bakal dapat hukuman, gengs. Hal tersebut tuh berlangsung setiap hari, jadi setiap hari tuh kayak merasakan neraka gitu loh jatuhnya. Gimana enggak? Udah diperlakukan begitu kan, nggak dibayar. Makanan yang dikasih juga sangat dibatasi dan porsinya sedikit. Nah, hal itu membuat orang-orang di sana tuh menjadi sangat kurus karena kelaparan. Ya ibaratnya kuli-kuli yang kerja berat itu kan memang makanannya suka kayak banyak bakso gunung gitu ya. Soalnya tenaga mereka bener-bener diforsir, kerja pakai tenaga. Lah ini udah tenaganya dipakai habis, dikasih makanan juga macam porsi nasi kucing begitu. Gimana nggak kurus kelaparan? Sampai-sampai mereka nih kalau ngelihat misalkan ada apa, tikus atau burung hewan liar segala macam, dikejar rame-rame, ditangkap buat dimakan. Selain itu juga orang-orang di sana nih, terutama para wanitanya ya, itu rata-rata ya semuanya mengalami pelecehan karena ya disetubuhi oleh si penjaga-penjaga yang ada di sana tuh sampai hamil. Tapi banyak saksi yang melihat kalau misalkan ya ada perempuan yang hamil, nanti perempuan itu tuh akan dipanggil ke dokter dibilangnya. Dan di sana benar tuh ada dokter yang akan menyuntikkan sesuatu sampai membuat janinnya tuh luruh alias keguguran. Kacau ya. Jadi banyak wanita hamil di sana yang cuman hamil beberapa saat aja, habis itu tau-tau bayinya hilang karena keguguran. Namun mirisnya yang mengalami pelecehan ini nggak cuma ke perempuan doang. Para laki-lakinya termasuk si Chung yang sejak masuk situ juga mengalami pelecehan. Tapi dari para laki-laki yang sudah dewasa. Jadi maksudnya bukan dari penjaganya ya. Kalau penjaga kan rata-rata nargetinnya ke peserta wanita. Jadilah peserta yang anak-anak laki-laki yang lemah tuh diembat juga. Nah, selama bertahun-tahun dari para peserta yang diculik tadi dan disuruh kerja paksa di sana, itu nggak ada orang luar yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada mereka atau apa yang terjadi di dalam tembok besar itu. Nggak ada yang curiga. Karena selain akses ke situ susah ya, terpelosok, kayak ngapain tadi kan kita bilang orang ke sana-sana, daerahnya di perbukitan, dikelilingi hutan. Kalaupun misalkan memang ada orang yang kebetulan lewat, yang mereka taunya itu adalah semacam pusat pembinaan yang memang di depan gerbangnya itu tertulis The Brother Welfare Center. Jadi semacam apa ya, gampang kayak tempat dinas sosial yang isinya nih orang-orang tunawisma atau orang-orang yang nggak punya keluarga, termasuk orang yang cacat, nggak ada yang ngurus gitu, gengs. Nah, mereka semua dibawa ke situ untuk dibimbing, dirawat, diberi pelatihan agar hidupnya sejahtera, layak, dan bisa terarah. Kayak di sini misalkan ada pengamen jalanan gitu kan, atau gelandangan gitu, suka ditangkapin sama Satpol PP gitu kan, terus dikumpulin, dapat pembinaan gitu loh intinya. Dan ternyata memang pada tahun itu, The Brothers Welfare Center ini tuh diiklankan di TV ke masyarakat Korea Selatan, gengs. Yang mana dikatakan itu adalah tempat yang menakjubkan yang diberikan sama pemerintah sebagai kesempatan kedua bagi orang-orang yang tidak punya rumah alias gelandangan. Jadi ya orang mikirnya nggak aneh-aneh lah di dalam situ ada apaan. Dengan kata lain, tempat ini memang diketahui oleh pemerintah pada masa itu dan para pelakunya juga dapat backingan polisi. Yang pada kenyataannya 70% orang-orang yang ditempatkan di dalam sana ternyata bukanlah orang tunawisma jalanan, melainkan memang kebanyakan orang-orang random yang memang sengaja ditangkapin sama polisi ini diambil dari jalanan. Misalkan kalau dia lihat nih, ada orang sendirian atau kelihatan miskin, nggak rapi, ditangkap, dibawa. Padahal dia bukan homeless gitu maksudnya. Macam kayak si Chung tadi lah. Cuma lagi duduk-duduk bengang-bengang doang nungguin si Ajushi gitu kan. Tapi gara-gara sendirian, dibawa. Lah dikata dia gelandangan kali ya. Takut banget nggak misalkan kita lagi bengong-bengong gitu pinggir jalan gitu kan. Maksudnya mau nyari angin sambil ngelamun. Bisa-bisa babu dikira gelandangan, diambil juga. Amit-amit ya. Dan kalau udah dibawa ke sana, ya lama tadi nggak bisa keluar, udah hidupnya kayak keambil aja gitu, serem ya. Nah tapi kenapa banyak yang diangkutin secara random gitu yang bener-bener sebenarnya dia tuh bukan tunawisma? Karena ternyata polisi ini memang ditargetin sama pemerintah. Intinya tujuannya nih untuk membuat kota tuh jadi enak dilihat tanpa adanya orang-orang yang dirasa
mengganggu mata, gengs. Ya macam kayak gelandangan itu kan suka tidur di jalan ataupun kayak nyampah segala macam, gengs. Soalnya waktu itu di kota kan lagi persiapan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Alhasil yang dilakukan sama polisi nih ya, nangkepin siapa aja yang dilihatnya emang kagak cakep di mata begitu istilahnya. Yang kelihatan kucel atau nggak rapi, lusuh, yang padahal dia bukan gelandangan ya, bakal diangkutin. Ya tapi hal ini sebenarnya nggak heran, karena kan di Korea Selatan sendiri sangat memuja penampilan itu nomor satu. Kecantikan adalah segala-galanya di sana gitu kan. Kalau mau ngelamar kerja kan kayak makanya harus cantik tuh yang dipilihnya. Akhirnya operasi plastik pun di sana sebuah hal yang bisa dikatakan wajar dan dilakukan sama orang-orang untuk mengejar kecakapan tadi. Lah zaman dulunya kalau ditangkap lu jelek gimana tuh, takut nggak? Selain hal itu, ya masalah ternyata ada target tadi yang harus di-achieve sama polisi. Karena kalau mereka ini nyampe target, ya mereka dapat bonus macam sales. Akhirnya ya polisi nangkapin orang random aja biar dapat bonus, biar achieve target dari atasan. Lah ada gila-gilanya polisi zaman dulu di sana ya. Nah karena The Brother Welfare Center itu memang tempat penampungan buat orang-orang tunawisma kan sebetulnya. Namanya tunawisma kan ada macam-macam nih. Ada yang sehat, tapi ada juga yang cacat fisik. Pokoknya semua itu diambilin tuh untuk memenuhi target mereka tadi, dan memang image ke masyarakat kalau gelandangan-gelandangan yang suka tidur di jalan tuh diangkutin semua agar perkotaannya jadi bersih. Apalagi mau menyambut Olimpiade, jadi tuan rumah gitu kan, jadi harus kelihatan pro perkotanya. Namun orang-orang cacat fisik yang tadi diangkut itu kan tentunya tidak bisa dipekerjakan di pabrik karena keadaannya terbatas ya. Misalkan mungkin ada nggak punya tangan segala macem. Nah mereka itu dikumpulkan di satu bangunan yang orang-orang sana tuh nyebutnya zona zombie. Karena isinya di situ adalah orang-orang yang dirasa memang cacat fisik dari awal, sampai peserta yang udah diforsir tenaganya sampai nggak berdaya dan nggak bermanfaat lagi ditaruh sana juga. Dan mereka semua dibius, gengs, jadi cuman tiduran aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mati sih, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya udah diem baik. Makanya sampai dibilang zombie. Seremnya, hingga 2 tahun berlalu nih sejak tadi si Chung ini dibawa ke sana. Jadi berarti dia usianya udah 14 tahun ya, dibawanya kan 12 tahun tuh. Akhirnya dia hatam juga tuh dengan kegiatan rutin yang dilakukan di tempat itu tanpa dibayar sepeser pun ya. Udah jadi hidupnya hari-hari tuh selama 2 tahun. Tiba-tiba nih suatu hari ada rombongan yang baru datang. Ya pokoknya kalau ada rombongan baru itu kan pasti datangnya dengan van putih yang kayak biasanya ya. Nah pas Chung lihat, bentar-bentar, kok di rombongan baru itu kayak ada yang mukanya dia kenal ya? Lah ternyata itu bapaknya sendiri. Apa nggak drama? Jadi para orang tua yang anak-anaknya pada hilang, termasuk ya ayahnya Chung, itu kan pasti sangat terpukul dan nyari kemana-mana bertahun-tahun tuh. Nah ayahnya Chung ini tuh sampai minum-minum gitu kan karena stres nih, anaknya hilang nggak ketemu-ketemu. Dia udah lapor polisi, tapi saat dia lapor polisi kayak nggak nanggepin. Sampai ayahnya kayak mohon-mohon gitu kan berkali-kali buat nyari anaknya, tapi kayak polisi tuh dia melakukan hal yang berarti untuk mencarinya gitu loh. Sampai ya si Chung nggak ketemu. Ya ayahnya kan nggak tahu kalau di balik semua itu polisi ada campur tangannya juga. Makanya si ayahnya kan stres nih, jadi mabok-mabokan terus. Sampai suka teriak-teriak di jalan gitu, terkapar di jalan gitu kan gara-gara mabok. Nah di situ si ayahnya Chung ini dianggap sebagai perusak keindahan jalanan, macam gelandangan, lu tidur-tiduran gitu kan, mabuk, teriak-teriak segala macem. Akhirnya dia diangkut, gengs, dibawa. Waktu itu usianya udah 50 tahun padahal. Dan di sana makanya ketemu lah sama si Chung. Tapi ternyata ketemu di tempat seperti itu. Jadi di sini bisa dibilang alhamdulillah atau astagfirullahaladzim ya. Nah di tempat itu mereka nih selain disuruh kerja paksa, mereka juga seperti dicuci otaknya dengan khotbah-khotbah propaganda yang ada di gereja sana. Ya misalkan kalau gerejanya bener gitu kan, khotbahnya kayak ngomongin yang hal-hal kehidupan, memotivasi. Ini enggak. Intinya mereka kayak didoktrin kalau ini semua memang takdir. Kalian ini sebagai orang-orang terpilih, yang mana kalau kalian mengabdi di sini, niscaya surga balasannya. Ya kehidupan pun terus berlanjut ya, sampai akhirnya di bulan Desember 1986, ada seorang jaksa nih dari kota Busan yang bernama Kim Yong Won. Yang ceritanya dia tuh lagi berburu untuk hobi, gengs. Yang namanya berburu itu kan pasti masuk-masuk ke hutan kan. Nah waktu itu dia nggak sengaja ngelihat ada sekumpulan orang yang lagi memperbaiki sistem pengaliran air di sana. Yang mana orang-orang itu semuanya pakai jaket biru dengan diawasi beberapa orang yang pada megang pistol sama anjing penjaga. Nah melihat keanehan itu, si jaksa ini terus ngeker kan, ini siapa mereka. Sampai ada adegan di mana para pekerja berjaket biru itu seperti kecapean, jadi istirahat. Tapi malah dipukulin sama penjaga yang pada bawa senjata. Sampai ada juga satu pekerja yang tiba-tiba lari kayak mau kabur. Cuma langsung dikejar sama penjaga dan anjingnya tuh sampai digigit. Dan penjaganya sampai nembakin pistol juga ke udara. Kan kayak mencekam banget. Ya si jaksa Kim yang melihat peristiwa itu langsung mikir, apa-apaan kok kayak nggak bener ya? Masa orang diperlakukan seperti itu? Makanya dari situ dia berusaha mencari tahu sebenarnya mereka ini siapa. Diikutin lah tuh diam-diam tuh, udah kayak film. Kemana nih mereka nih baliknya? Yang ternyata mereka masuk ke
wilayah The Brothers Welfare Center. Nah sebenarnya si jaksa Kim ini kalau di film Squid Game itu kayak yang polisi yang sampai ngikutin nyari tuh sampai ke pulau Squid Game-nya, tahu nggak? Nyampe nyamar juga. Lah mirip banget makanya. Tapi pada saat si jaksa ini ingin mencari tahu ke dalam, dia sempat dihalang-halang itu dan tidak diperbolehkan gitu. Yang pertanyaannya kan kenapa nggak boleh? Dia ini seorang jaksa loh. Dan di dalam itu kan dibilangnya hanya semacam pusat pembinaan ya, mau lihat doang harusnya nggak apa-apa dong. Ya tapi karena dilarang, mau nggak mau dia pulang. Cuma ya makin penasaran lah. Apalagi pas dia laporin ke pejabat pemerintah lainnya, itu malah dibilang kalau dia tuh lebay, udah nggak perlu dicari tahu lah, ngapain sih kamu? Itu tempat kan memang naungan pemerintah, jadi nggak mungkin ada apa-apa. Nah cuma si jaksa Kim ini lah makin suujon gitu. Kalau emang itu naungan pemerintah, kenapa gue ngeliat nih orang-orang diperlakukan tidak manusiawi begitu? Giliran mau dilihat, mau masuk kagak boleh. Lah pasti ini ada nggak benar. Makanya akhirnya jaksa Kim dan timnya melakukan penggerebekan ke sana dengan akses dari kantor hukumnya itu, gengs. Jadi dia bisa punya wewenang untuk masuk lah karena seorang jaksa mungkin ya. Nah di sana dia ternyata menemukan banyak banget uang cash dari uang won Korea Selatan, dolar Amerika, sampai dolar Australia yang kurang lebih total jumlahnya itu 87 miliar pada tahun segitu loh. Gede banget, macam kayak uang hadiah Squid Game kali ya. Ini Squid Game apa korupsi timah? Selain itu orang-orang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya ternyata ya pada ngendon di situ ditemukannya. Yang setelah ditanya langsung pada cerita kan kalau mereka ternyata diculik dan disuruh kerja paksa segala macem. Ya dari situ diusut nih siapa penanggung jawab tempat ini. Yang ternyata pendirinya ada tuh namanya Park In-chon. Langsung lah Park In-chon itu ditangkap dan didakwa atas dasar kasus penggelapan uang dan penangkapan orang secara paksa. Ya walaupun sebenarnya tempat itu di backup sama pemerintah dan kepolisian, tapi karena bukti-bukti yang dikantongi sama jaksa Kim udah terlalu kuat, yang sebenarnya dia juga udah sempet tuh dapat ancaman segala macam pastinya. Tapi dia maju tak gentar, nggak takut untuk suatu kebenaran dan langsung dia beberkan ke publik. Istilahnya di sini pemerintah versus rakyat ya. Udah nggak bisa ngelak, pemerintah kan chaos. Waktu itu sempat ada demo gede-gedean juga. Pokoknya ya kayak mau melengsarkan pemerintahannya emang dinilai kagak bener gitu loh. Namun ya ujung-ujungnya pengadilannya tetap bisa dimainin. Karena dengan kejahatan seperti itu ya, si Park In-chon ini hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara doang. Karena didakwa salah menangkap orang dan dipekerjakan paksa, gengs. Dakwaannya begitu doang, karena kan memang tempat itu gimana pun juga sebenarnya diperuntukkan untuk tunawisma. Jadi dibuatnya kayak narasinya dia salah tangkep. Padahal mah bukan salah, emang sengaja. Ya udah dakwaannya begitu doang, makanya cuma 2 tahun penjara. Sedangkan tadi ada masalah penggelapan uang sampai nyiksa orang gitu-gitu tuh nggak dikasusin. Ya semua itu lagi-lagi karena hukum di sana pada saat itu dimainin sama para petingginya ya. Alias ternyata ya Park In-chon ini masih dilindungi sama orang-orang VIP-nya. Malah dibelain, gengs, dibilang ini tuh sebenarnya memang efektif kok untuk membersihkan jalanan di Korea Selatan dari sampah masyarakat, dibilangnya begitu. Ya persis Squid Game kan, para peserta yang direkrut itu kan memang dianggap sampah masyarakat. Tapi endingnya nih yang ditangkap cuma si Park In-chon doang, buat mungkin kambing hitam ke masyarakat ya sebagai penanggung jawab. Maksudnya kan banyak VIP yang terlibat di dalamnya itu pada kabur ke luar negeri. Kayak pendeta yang mencuci otak tuh, atau para penjaga yang memperlakukan peserta seenaknya, itu semua nggak ada yang dihukum. By the way, si pendetanya itu aja ternyata adalah adik ipar dari si Park In-chon sendiri yang bernama Lim Yong-sun. Nah, dia itu kabur ke Australia dan mendapatkan visa residen di sana untuk tinggal, guys. Bahkan kabar ya di Australia, dia tinggal di sebuah rumah yang mewah. Jadi hidupnya tuh bergelimang tetap. Ya makanya juga di awal kan ditemukan dolar Australia juga ya di tempat itu. Pokoknya hingga kasus ini tuh mencuat, diketahui tercatat ada 551 orang yang meninggal di dalam The Brothers Welfare Center itu, guys. Banyak banget. Ya bisa sampai banyak begitu karena memang ternyata tempat tersebut tuh sudah dibangun dari 1975 sampai akhirnya ketahuan kan di 1987 ya. Jadi udah sekitar 12 tahun tuh ngambilin orang-orang dari jalanan. Dan nomor-nomor yang ada di jaket mereka itu bukan akumulasi selama 12 tahun ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal tuh bakal digantiin dengan orang lain dengan nomor yang sama. Habis misalkan kalau diakumulasi semuanya bisa-bisa sampai ribuan, repot manggilnya kayak panjangan. Macam, hei kamu 1478. Lah repot, begitu nggak enak ya. Kalau misalkan maksimalnya sampai ratusan kan gampang ya. Hei kamu 501, hei kamu 720 gitu, cepet. Hingga akhirnya kita ke tahun 1989 di mana Park In-chon tuh bebas lah, kan cuma 2 tahun doang tadi tuh hukumannya. Dan dari situ dia kagak ada terpuruk-terpuruknya sama sekali. Yang ada dia malah kembali mengelola pusat pembinaan masyarakat. Cuma nama tempatnya diganti, udah gitu doang. Apa kabar dunia? Bisa begitu ya? Dan semua itu juga ternyata atas mandat dari pemerintah. Jadi istilahnya nih casingnya doang yang berubah mah, dalamannya sama. Namun ya abis itu udah nggak nangkapin orang-orang secara random lagi ya, karena kan udah dipantau sama masyarakat. Namun tetap aja kok bisa dia lagi yang ditunjuk untuk ngelola, emang nggak ada orang lain begitu. Macam warga sana tuh kayak dibadutin sama pemerintahnya. Sampai akhirnya di tahun 2013, Pak In-chon ini kesandung lagi tuh kasus bersama anaknya sendiri bernama
Park Chung Kang karena adanya penggelapan uang. Ya dari awal kan sebenarnya kasusnya memang masalah ada penggelapan uang ya, yang tadi tuh 85 miliar. Itu kan nggak diusut. Soalnya berkaitan dengan pemerintah juga. Tapi waktu di 2013 diusut lagi, jadinya makin parah. Dari situ anaknya dihukum penjara selama 3 tahun, gengs. Itu aja masih ringan ya. Nah si Park In Chon-nya nggak dipenjara karena dia itu didiagnosa mengidap demensia dan akhirnya meninggal di tahun 2016, jadi 3 tahun setelahnya. Sementara selama bertahun-tahun tuh para peserta atau orang-orang yang sempat diculik ke The Brother Welfare Center pada nuntut hak-hak mereka selama di dalam sana yang tidak terpenuhi lah. Ya mereka kan kebanyakan sebenarnya bukan tunawisma loh. Mereka dipisahkan dari keluarga, kehilangan masa-masa mereka, dan disuruh kerja paksa nggak dibayar. Mana kompensasi segala macamnya? Ya akhirnya di tahun 2018 mereka itu akhirnya mendapatkan permintaan maaf dari pemerintah tentang apa yang mereka alami dengan dalih tadi tuh salah ambil orang. Jadi ujung-ujungnya cuma dikasih minta maaf doang, tapi tetap nggak dikasih uang kompensasi. Apa kabar dunia? Macam kayak lu udah kerja segala macam cuma dibayar pakai thank you, project thank you. So itu majikan sebuah kejadian yang dikatakan sebagai inspirasi dari serial Squid Game, di mana ada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Mereka dijemput dengan van dan dibawa ke suatu tempat terpencil, dikumpulkan di sebuah tempat seperti penjara dengan tempat tidur susun tuh, dikasih seragam juga dan namanya diganti nomor, yang mana mereka semua harus melakukan tugas yang sudah ditetapkan. Kalau nggak mau atau salah, ya tembak, dor, tembak. Para penguasa atau para VIP yang terlibat itu juga susah untuk ditangkap karena ya kekuasaan mereka. Gimana? Menurut kalian ini beneran mirip Squid Game apa enggak? Coba komen di bawah. Yang jelas gue nggak habis thinking, ternyata Squid Game tuh based on cerita begini di Korea Selatan. Ya makanya gengs, berarti kita nih sebisa mungkin ya, walaupun muka kita pas-pasan gitu, tapi penampilan yang penting rapi, jangan kucil-kucil amat gitu. Kita benerin dulu ya. Takut dikira gelandangan, ntar dibawa paksa, kita takut. Ya udah majikan, makasih ya. Sabar-sabar lu pada yang pada nagihin TC. Dari kemarin kita udah TC mulu terus-terusan tuh sampai tahun baru gitu. Besok-besok kita baru TC lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.